Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang materi muamalah dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-13. Materi yang pertama ialah pengantar muamalah. Jadi, muamalah dalam Islam adalah sistem transaksi dan interaksi ekonomi yang diatur oleh syariat. Tujuannya menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Kemudian prinsip-prinsip utama muamalah. Jadi prinsipnya itu ada keadilan. Jadi semua pihak itu harus diperlakukan adil dan setara. Kemudian kejujuran dalam setiap transaksi. Kemudian kebebasan melakukan transaksi selama tidak melanggar syariat. Kemudian setiap transaksi harus menguntungkan semua pihak. Kemudian bunga dan ketidakpastian itu dilarang. Kemudian jenis transaksinya muamalah itu ada jual beli, berbagai jenis jual beli seperti baik al-salam, baik al-murabahah, dan baik al-istisna. Kemudian sewa menyewa, perjanjian sewa menyewa barang atau jasa. Kemudian wakalah, memberikan kuasa kepada seorang untuk bertindak atas nama orang lain. Kemudian syirkah, kerjasama bisnis antara dua orang atau lebih. Kemudian mudharabah, kerjasama bisnis dengan satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha. Kemudian materi yang kedua itu kedudukan dan fungsi harta. Harta dalam Islam memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting. Ia bukan sekedar benda materi, tetapi memiliki nilai spiritual dan sosial yang mendalam. Kedudukan harta dalam Islam. Harta bukanlah milik mutlak manusia, tetapi merupakan titipan dari Allah. Manusia hanya diberi hak untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan aturannya. Kemudian, harta merupakan ujian bagi manusia. Bagaimana seorang memperoleh, mengelola, dan membelanjakan harta akan menentukan kualitas iman dan akhlaknya. Kemudian, harta yang halal dan digunakan untuk kebaikan dapat menjadi sumber kebahagiaan dan kemaslahatan bagi diri sendiri dan orang lain. Dan harta dapat menjadi sumber fitnah dan perselisihan jika tidak dikelola dengan bijak. Keserakahan dan ketamakan terhadap harta dapat menjerumuskan manusia ke dalam dosa dan kehancuran. Kemudian fungsi harta dalam Islam. Harta memiliki fungsi utama sebagai sumber penghidupan bagi manusia. Namun, Islam juga menekankan fungsi sosial dan spiritual dari harta, yaitu mencukupi kebutuhan pokok. Harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Harta juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer seperti pendidikan, teleportasi, kemudian komunikasi. Harta juga digunakan untuk menunaikan ibadah seperti zakat, sedekah, kemudian haji, dan lain-lainnya. Kemudian harta digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang tertimpa musibah. Dan harta juga dapat digunakan untuk membangun usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian materi yang ketiga ialah akad dalam transaksi muamalah. Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang terikat dengan aturan syariat Islam dalam transaksi muamalah. Kemudian pengertian akad dalam Islam. Definisi akad. Akad adalah ikatan atau perjanjian yang sah secara syariat Islam yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi.
Tujuan utama akad adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Bahan dasar hukum akad dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Kemudian materi yang keempat itu hukum riba. Riba merupakan salah satu dosa besar dalam Islam yang dilarang secara tegas. Hukum riba adalah haram dan memiliki dampak negatif bagi individu dan masyarakat. Definisi riba ialah tambahan atau keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang atau barang yang diberikan dengan syarat tertentu. Keuntungan ini diperoleh tanpa adanya usaha atau kerja nyata, hanya berdasarkan waktu dan jumlah pinjaman. Riba itu ada dua, ada riba nasiah. Riba nasiah itu keuntungan yang diperoleh dari penambahan jumlah pokok pinjaman berdasarkan waktu, seperti kayak pinjaman uang dengan bunga gitu kan ada waktunya ya. Kemudian riba fadl, keuntungan yang diperoleh dari perbedaan jenis atau kualitas barang yang dipertukarkan tanpa adanya kesetaraan nilai. Contohnya kayak menukar 1 kilo beras dengan 1,2 kilo beras, seperti itulah. Kemudian riba itu mempunyai banyak kemaslahatan ya, kayak negatifnya itu banyak tentang riba. Riba dapat menyebabkan kesenjangan sosial, kemiskinan, dan ketidakstabilan ekonomi sosial. Riba dapat merusak hubungan antar manusia, menimbulkan ketidakpercayaan, dan mendorong tindakan kriminal. Kemudian kita masuk ke materi yang keempat, jual beli dalam Islam. Jual beli adalah transaksi pertukaran harta antara dua pihak secara sah, secara syariat. Prinsip dasarnya, jadi kedua pihak tuh harus rela, ridho, dan setuju. Kemudian harga harus adil dan mencerminkan nilai barang. Kemudian objek jual beli harus jelas dan terdefinisi. Kemudian barang harus halal dan tidak terlarang ataupun barang-barang yang haram. Kemudian syarat sahnya, penjual dan pembeli harus cakap hukum dan memiliki hak untuk bertransaksi. Kemudian barangnya itu tuh harus jelas, halal, dan dapat dimiliki. Kemudian harganya harus disepakati dan mencerminkan nilai barangnya. Kemudian ijab kabulnya harus tegas, kesepakatan dari kedua belah pihak. Kemudian barang diserahkan kepada pembeli setelah akad. Etika jual beli. Jual beli itu harus jujur dan terbuka, harus menepati janji, kemudian tidak melakukan penipuan, kemudian menghindari riba. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang sukuk. Sukuk yaitu surat berharga atau instrumen keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Prinsip dasar sukuk. Sukuk mewakili kepemilikan bersama atas aset seperti properti, infrastruktur, atau komoditas. Pemilik sukuk memiliki bagian proporsional dari aset tersebut. Kemudian pemilik sukuk menerima bagian keuntungan yang dihasilkan dari aset yang mendasari sukuk, bukan bunga. Keuntungan ini dapat dibayarkan secara berkala atau saat jatuh tempo. Struktur sukuk harus jelas dan transparan, menunjukkan aset yang mendasari mekanisme pembagian keuntungan dan tanggal jatuh tempo. Jadi sukuk itu ada banyak juga ya. Ada sukuk ijaroh,
suku murabahah, kemudian suku musyarakah. Suku ijaroh mirip dengan sewa beli, di mana pemilik suku menyewakan aset kepada penerbit suku dan penerbit suku membayar sewa secara berkala. Kemudian suku murabahah mirip dengan jual beli, di mana penerbit suku membeli aset dengan harga tertentu dan menjualnya kepada pemilik suku dengan keuntungan yang disepakati. Kemudian suku musyarakah mirip dengan patungan, kayak iuran gitu, di mana pemilik suku dan penerbit suku berinvestasi bersama dalam aset dan keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi investasi. Kemudian keuntungan suku. Sesuai syariah, suku merupakan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip Islam bagi investor yang ingin menghindari riba. Itu keuntungannya. Kemudian suku menawarkan peluang diversifikasi portofolio bagi investor karena aset yang mendasari suku dapat berasal dari berbagai sektor. Kemudian potensi keuntungan. Suku memiliki potensi keuntungan yang menarik karena keuntungannya terkait dengan kinerja aset yang mendasari. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu al-syarf, jual beli mata uang dalam Islam. Al-syarf dalam Islam ialah jual beli mata uang antar negara. Tujuannya itu untuk memfasilitasi transaksi perdagangan dan investasi. Al-syarf itu diperbolehkan asalkan memenuhi syarat jual beli yang sah, seperti objeknya, mata uangnya itu harus sah dan dapat dipertukarkan. Kemudian harga itu harus jelas dan disepakati. Kemudian penyerahannya itu harus tunai dan bersamaan. Kemudian yang paling penting nih, bebas riba, harus tanpa tambahan keuntungan yang tidak wajar. Kemudian bank syariah itu memfasilitasi transaksi al-syarf sesuai prinsip syariah. Kemudian money changer, tempat umum untuk menukar mata uang. Kemudian materi selanjutnya yaitu wakaf. Wakaf berarti menghentikan pemilikan atas suatu harta untuk tujuan amal yang bermanfaat untuk masyarakat. Tujuannya yaitu menjalankan perintah Allah untuk membantu orang miskin, membangun masjid, membantu pendidikan, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Kemudian syarat-syarat wakaf. Jadi syarat-syarat wakaf itu harus ada wakif. Wakif itu yang mewakafkan. Jadi wakif harus seorang muslim yang berakal sehat dan memiliki hak penuh atas harta yang diwakafkan. Kemudian ada mauquf. Mauquf itu harta wakaf. Jadi harta yang diwakafkan haruslah sesuatu yang halal dan bermanfaat, serta dapat dimiliki dan dipertukarkan. Kemudian harus ada nazar, niat. Wakif harus memiliki niat yang tulus untuk menghentikan pemilikan harta tersebut untuk tujuan amal. Kemudian nazif itu yang mengelola wakaf, ini dengan nazif. Dan nazif itu harus amanah dan kompeten untuk mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuannya. Jadi jenis wakaf itu ada banyak juga. Ada wakaf uang, wakaf barang, kemudian wakaf berkelanjutan, kemudian ada juga wakaf untuk tujuan tertentu. Kemudian manfaat wakaf. Manfaat wakaf itu dapat membantu mengurangi kemiskinan
meninggalkan kualitas hidup masyarakat, dan membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi semua. Kemudian wakaf itu amalan jariah yang pahalanya terus mengalir pada wakif meskipun dia sudah meninggal dunia. Kemudian materi selanjutnya yaitu kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah adalah alat pembayaran non-tunai yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan transaksi bagi umat muslim yang ingin menghindari riba. Jadi cara kerjanya itu kartu kredit syariah tidak mengenakan bunga atau riba. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan mekanisme bagi hasil atau jual beli dalam sistem pembiayaan kartu kredit. Kemudian bank syariah membeli barang yang ingin dibeli oleh pemegang kartu kredit dengan harga tertentu. Kemudian bank syariah menjual barang tersebut kepada pemegang kartu kredit dengan harga yang telah disepakati. Pembiayaan berbasis bagi hasil itu bank syariah dan pemegang kartu kredit sepakat untuk membagi keuntungan dan transaksi yang dilakukan dengan kartu kredit. Kemudian materi selanjutnya yaitu e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik. Jadi hukum perdagangan elektronik dalam Islam itu diperbolehkan. Secara umum diperbolehkan dalam Islam asalkan memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sah. Kemudian transaksi e-commerce harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti harus tidak ada riba, kemudian tidak ada gharar, kemudian harus objeknya itu harus jelas, objek transaksi harus jelas dan terdefinisi dengan baik. Kemudian harga juga harus pas, harus adil. Kemudian materi yang selanjutnya itu perusahaan modal Ventura Syariah. Perusahaan modal Ventura Syariah adalah entitas yang menjalankan kegiatan investasi pada perusahaan-perusahaan rintisan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dengan perusahaan modal Ventura konvensional, perusahaan modal Ventura Syariah menghindari praktik riba, gharar, maisir, dan berbagai hal yang dilarang dalam Islam. Kemudian, jadi prinsip syariah dalam investasi modal Ventura itu harus tidak ada riba, tidak ada gharar, tidak ada maisir. Jadi objek itu halal. Investasi hanya dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang halal dan tidak bertentangan dalam nilai-nilai Islam. Kemudian semua pihak yang terlibat dalam investasi harus diperlakukan secara adil dan transparan. Contoh perusahaan modal Ventura itu tuh ada PT PNM Ventura Syariah, perusahaan modal Ventura Syariah yang dimiliki oleh PT Permodalan Nasional Madani. Kemudian beberapa perusahaan modal Ventura konvensional juga memiliki divisi syariah. Contohnya PT Central Capital Ventura memiliki divisi syariah yang fokus pada investasi di sektor usaha halal. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah proses untuk menyelesaikan konflik dalam transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi prinsip-prinsip penyelesaian sengketa itu semua pihak harus diperlakukan adil. Kemudian proses harus terbuka dan jelas. Kemudian adanya musyawarah agar upaya penyelesaian melalui diskusi dan kesepakatan. Kemudian penyelesaian harus berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian proses harus sesuai dengan hukum Islam. Jadi metode penyelesaian sengketa itu harus musyawarah dan mufakat ya. Ya mungkin cukup sekian pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.